Oke, halo In, apa kabar? Halo, halo Mas, Alhamdulillah saya baik Mas. Mas Fajar apa kabar ini? Alhamdulillah baik bro. Audio saya Hmm. kedengeran jelas ya? Jelas Mas, punya saya gimana? Bagus nggak di situ? Jos, ganteng kok. Bagus ya? Wah, terima kasih Mas ini diundang untuk apa nih saya diundang nih? Nah, ini aja sekarang apa? Sering experience aja. Jadi, oh ya, jadi begini, sobat sehat semuanya, eh, Muin ini luar biasa memang. Dari Aduh, daerah yang kalau berdasarkan BPS ya di Sampang itu tingkat pendidikannya tidak sebaik seperti di Surabaya, tetapi MUIN benar. eh, dia punya kemampuan, bahkan sampai sekarang dia berhasil masuk dan melanjutkan sekolahnya hingga ke Shanghai. Apa kampusmu apa ya? Shanghai University of Sport ya? Iya benar itu Mas, saya di SUS Mas. Wis. Eh, apa yang bikin kamu bisa berada sampai sekarang ini? Terima kasih Mas Fajar. Terima Sebelum kasih Mas Fajar. teman-teman ini belum belum tahu nama lengkapmu ini. Oh iya iya. Oke, saya perkenalkan diri saya dulu mungkin kali Mas ya. Oke, nama saya karena nama saya orang desa Mas. Pertama nama saya itu ABD.Muin, Mas. Oh, Abdul Muin. ABD-nya itu Abdul tuh. Kalau seharusnya Abdul mungkin ya, tapi karena waktu lahir saya dulu nggak bisa ngomong, jadi tertulis di akte itu ABD.Muin gitu, Mas. Dan itu sampai sekarang teman-teman menanyakan, musuh ABD namamu? Dan itu memang iya, di akte saya seperti itu, Mas. Bukan ABD Muin, Mas, saya, Mas. singkatan ya, Bagaimana? bukan singkatan, bukan akronim ya. ABD itu ya. Bukan kayaknya, itu udah ada di akte saya seperti itu. Tapi memang orang kenal kalau ABD itu Abdul, seperti itu memang, Mas ya. Jadi selama saya menyambut pendidikan ini terkadang ada memang simpang siur terkait nama saya itu Mas. Padahal udah jelas-jelas di akte KTP itu ABD semua. Tapi apapun apapun yang dibilang orang itu, nama itu adalah doa orang tua ya. Benar, benar sekali Mas. Jadi ketika orang itu memanggil saya Abdul, ya terserah. Tapi memang di ijazah saya ABD ya. Lalu teman-teman, oh kamu tuh kok gini sih harusnya Abdul lah. Coba saya waktu lahir dulu saya bisa ngomong, saya ngomong tuh minta nama yang bagus, mungkin Andreas apa gitu Mas. Tapi karena waktu lahir saya nggak bisa ngomong, jadi menerima aja lah itu. Begitu, Mas. Apa yang kamu ambil di Shanghai? Studi apa kamu? Alhamdulillah, Alhamdulillah saya di 2018 kemarin dapat kesempatan baik melanjutkan studi master saya di sana, Mas. Saya ngambil ini Wow, pendidikan kepelatihan olahraga. keren. Alhamdulillah linear lah dengan S1 saya. Alhamdulillah. Di UNESA ya? Saya satu di UNESA, Mas. Oh, tapi perjuangan masuk UNESA itu menurut saya setelah saya flashback kembali setelah saya sampai titik ini, wah itu luar biasa banget itu Mas. Karena saya memang notabene dari desa. Bener-bener desa. Benar-benar desa Mas. Gimana waktu itu saya di 2013 itu lulus SMA, saya untuk meyakinkan orang rumah ini, wah itu luar biasa itu Mas. Karena waktu itu memang lagi-lagi orang rumah itu berpikir ini masalah dana. Semua orang tua pasti mikir itu menurut saya seperti itu Mas. Bener. In, Di kala saya mau gimana? ini apa namanya? Bukan aku yang ngomong, tapi berdasarkan data BPS statistik.
saya lupa tahun, kalau nggak salah tahun 2017 atau 2018, bahwa eh, Sampang itu memang, atau di Madura itu tidak sebagus, terutama soal fasilitas pendidikan ya, tidak sebagus di Surabaya, tidak sebagus di Jakarta dan segala macam. Betul itu. Benar itu, Mas. Benar. Dan kita masih di Sampang, terutama tiga kabupaten, empat kabupaten di Madura itu kalau nggak salah masih tergolong ini ya, kabupaten ini apa namanya? Kok saya lupa namanya? Mulai berkembang. Kabu kalau saat ini saya lihat mulai berkembang bagus, Mas, baik karena memang anak-anak desa sekarang mulai banyak yang bersekolah. Artinya setelah di SMA masih banyak yang melanjut studi, tapi memang untuk golongan tertentu yang seperti itu. Dan itu saya bukan termasuk golongan itu. Saya dulu menentang keluarga saya, Mas, waktu itu. Seru ini. Apa yang yang Ya. yang bikin, sebelum saya tahu alasannya, apa yang bikin kamu harus fight untuk dikatakanlah menerobos tradisi itu? Saya itu kurang paham, Mas, ya. Tapi memang dalam diri ini dari dulu, dari saya sebelum lulus SMA, saya sering mengatakan terhadap diri saya sendiri, saya harus sekolah. Tapi saya nggak tahu tujuan saya itu kemana, nggak tahu, Mas. Tapi saya harus sekolah waktu itu, zaman waktu saya SMA. Waktu saya mau lulus, saya ngomong orang tua, dan orang tua nggak ikut, udah nggak mau ikut ambil adil. Memang saya menyadari itu karena waktu itu orang tua memang tidak bisa kayaknya kalau untuk menyekolahkan, apalagi saya ke Surabaya yang notabene kita harus ngekos, kita harus bayar SPP gini-gini kan, seperti itu, Mas. Dan saya menyadari itu. Dari situ keluarga pun banyak menentang, kamu mau kemana, kamu anaknya siapa, waduh. Coba di waktu itu saya berhenti ketika orang ngomong seperti itu, mungkin saya tidak bisa kenal Mas Fajar saat ini ya. Kalau misalkan saat itu kamu harus, apa yang terjadi? Gimana Mas? Kalau saat itu kamu tidak memutuskan untuk melanjutkan sekolah, kira-kira Saya tidak bisa menjawab itu, Mas. Mungkin sama seperti teman-teman lain yang seangkatanku yang sekarang berada di sini, ya kali aja cuma nongkrong, ngukur jalan gitu. Yang saya lihat teman-teman saya setelah saya pulang setelah saat ini ya, tetap masih mereka udah ada yang nikah gitu. Saya nggak bisa menjawab itu ya, mungkin seperti mereka kali ya. Tapi karena memang saya dapat kesempatan baik daripada mereka, saya S1 ke Surabaya, saya banyak ketemu orang baik, termasuk Mas Fajar ini juga ketemu dengan orang baik ya. Akhirnya saya bisa dapat kesempatan baik di 2018 belajar lagi. tapi yang Yang jelas, mana itu tidak pernah saya berpikir itu tentang itu. tapi yang jelas eh, Tuhan itu, Allah itu memberikan rezeki itu kepada hambanya itu ya, memang dengan skala yang berbeda-beda ya. Benar sekali Mas Fajar. Itu kamu rasakan sekarang di Shanghai. Alhamdulillah ya benar-benar. Sorry In, orang tua kerja apa ya? Oke, orang tua dulu saya di ini Mas, jadi TKI di Malaysia Mas. Tapi alhamdulillah setelah saya semester 3 S1, beliau pulang dan memang beliau tidak berangkat lagi. Jadi sekarang ada tepatnya di Madura ya, di Indonesia. Seperti itu. Orang tua saya kuli bangunan, Mas. Tapi saya bangga dengan itu. Ya iyalah, karena apa? Eh, ada pepatah yang dulu pernah bilang itu, orang tua yang baik itu bukan punya kekayaan secara materi, tetapi dia mampu dan berhasil membuat anaknya itu melebihi dari dirinya sendiri. Betul nggak, Bro? Setuju nggak? Setuju banget itu, Mas. Tapi memang karena dari orang tua saya bukan orang pendidikan ya, jadi orang tua saya itu tidak pernah menanyakan saya belajarnya gimana, kamu mau jadi apa, itu tidak pernah saya dengar dari orang tua saya. Karena memang saya menyadari itu setelah saya seperti ini, orang tua saya sekali lagi, keluarga besar saya sih tepatnya sih, tidak ada orang yang tidak dari golongan terdidik.
saya adalah orang pertama yang bisa lulus SMA dari keluarga besar saya. Mulai dari nenek saya, terus semuanya. Saya adalah orang pertama yang bisa lulus SMA, Mas. Apa yang memotivasi kamu, bro? Kalau yang memotivasi saya mungkin lebih tepatnya ini ya. Saya sering orang dari SMA itu saya memang jarang di rumah, Mas. Saya sering gerumbul di luar, sama ketemu orang baru gitu. Tanpa tanpa saya sadari melihat orang baru kok dia bisa seperti itu sih, harusnya gimana. Nah, dari situ timbul sendiri Hmm, gitu. luar biasa. Bro, tadi di awal kan Ya, Mas. kan ada ketika kamu ingin lanjut studi, itu kan ada pertentangan di situ. Mm-mm. Tentunya itu hal yang nggak mudah lah, apalagi tradisi di tempat ente itu kan memang luar biasa. Saya memang pernah 1 tahun lah di Bangkalan dan tradisinya itu memang luar biasa. Benar, Yang benar. paham soal agama orang-orang Madura itu luar biasa paham betul tentang agama dan sedikit lebih ke agama sentris gitu loh daripada ke pendidikan Mm-mm. formal. Dan itu tidak salah. Benar, benar. Bagi saya Benar, benar. itu hal yang memang harus berimbang. Nah, apa yang bikin kamu bisa meyakinkan kedua orang tuamu? Oh, ini pertanyaan bagus banget ini, Mas. Semoga teman-teman yang melihat, terutama untuk teman-teman yang berada di garis terluar mungkin kalau bilang gitu ya, atau teman-teman yang di desa. Saya juga orang desa, teman-teman. Pertanyaan Mas Fajar bagus banget. Saya meyakinkan itu dengan saya dulu berangkat ke Surabaya dengan uang 50.000. Saya masih ingat itu. Waktu itu saya tes di Surabaya, saya tidur di Masjid Unesa. Waktu itu Sendirian? SBMPTN. Sendirian, karena memang waktu itu tantangan saya mau sekolah udah banyak orang menolak gitu, Mas. Dari keluarga itu. Justru Saya menolak. hanya, iya, ada yang banyak menolak. Hanya nenek saya yang peduli sama saya waktu itu. Karena waktu itu memang orang tua saya nggak ada di Indonesia, Mas ya. Iya, iya betul. Nah, karena lagi kerja ya. Benar. Nenek saya cuma bilang seperti ini ke saya, kamu apa namanya bener tak mau sekolah? Iya mau sekolah, tapi saya nggak bisa bantu banyak gitu dia ngomong. Dari situ saya muncul, Mas. Aduh, gimana ini? Padahal orang yang saya harapkan ini gitu kan. Dia hanya mengasih saya 50.000 untuk berangkat ke Surabaya. Saya tes SBMPTN waktu itu, Mas. 2000 Dan dengan di 2013. 2013 tes. 2013 saya lulus SMA SBMPTN. Di situ saya 50.000 meyakinkan nenek saya. Waktu itu nenek saya ngomong cukup tah. Nah, saya dengan bangga hati cukup. Meskipun setelah saya jalan itu, aduh ini cukup nggak ya buat 2 hari. Karena masuk SBMPTN yang olahraga itu kita ada tes tulis dan tes praktek kan. Jadi 2 hari waktu itu. Iya, iya. Saya masih ingat saat. Tapi alhamdulillah karena saya terbiasa hidup di luar mungkin ya Mas. Jadi ada banyak lumayan teman. Bisa di sana saya ada di kontak teman, bantu, kenal gini-gini. Dari situ mungkin dari 50.000 itu tadi cukup. Dan alhamdulillah setelah berapa lama nunggu keputusan pengumuman, Tuhan berbicara ngasih kesempatan baik lagi bagi saya. Di 2013 itu saya lulus SBMPTN, Mas. Yang mana boleh saya katakan ya, waktu itu SMA saya tidak satu guru pun percaya dengan saya. Karena waktu itu SBMPTN itu rata-rata kan tes itu kan. Sedangkan saya waktu zaman saya SMA, saya terkenal banget bolos. Dan dari situ, Wajar itu. ya, Kita semua juga pernah. dari situ benar. Dari situ saya menyimpulkan gini, Mas. Artinya kalau anak bolosan, anak gak pinter, gak boleh sukses. Waktu itu saya berpikir seperti itu. Karena saya lolosnya di SBMPTN loh. Bayangkan,
SBMPTN itu ribuan orang, bahkan puluhan ribuan orang. Saya mengalahkan, kalau setelah saya telah lagi, saya mengalahkan ribuan orang waktu itu kan. Banyak banget orang yang mau daftar kuliah zaman itu kan. Dan sorry, SBMPTN saya. itu berarti pertama kali kamu belajar untuk survive ya, Bro? Ketika tes masuk di UNESA itu, bisa dikatakan seperti itu ya? Benar sekali, Mas. Itu saya ingat masih sampai hari ini, saya tetap ingat-ingat perjuangan itu, karena waktu itu memang satu-satunya orang yang mendukung saya adalah nenek saya. Terlepas dari orang tua, udah nggak ada, apa namanya itu, udah lepas karena nggak ada keadaan ekonomi mungkin waktu itu ya. Dan kayak sekeliling saya ini tidak ada mendukung waktu itu. Tapi meskipun seperti itu, saya yakin orang tua Bro tetap mendoakan saat itu, karena meskipun tidak ngomong secara langsung, saya yakin seperti itu. Sampai di titik yang sekarang, Bro. Insya Allah seperti itu, Mas. Karena memang lagi-lagi orang tua, saya dari golongan orang bukan terdidik ya, jadi mungkin cara menyampaikannya kurang bagus juga waktu itu kan, iya. Berbeda dengan kebanyakan orang, gitu kan. Jadi untuk teman-teman yang menyaksikan ini, terutama untuk golongan-golongan yang desa, atau mungkin kalian berpikir saat ini Anda tidak bakalan bisa, Anda harus membuktikan, teman-teman harus membuktikan dengan usaha teman-teman, Anda ini bisa tanpa merepotkan mereka, gitu loh. Mungkin seperti itu, Mas Fajar. Jadi kalau di semester 3 itu orang rumah respeknya sama saya udah mulai beda, Mas. Karena saya bisa membuktikan ke mereka, karena ini sorry ya, mohon maaf ya, orang Madura itu masih berpikir sukses itu tentang uang, Mas, tentang penghasilan. Itu masih sampai hari ini tuh. Tidak hanya orang Madura, Bro. Oh, bener ya? Seluruh manusia itu pasti berpikiran seperti itu. Sukses itu ya soal uang. Oke. Tapi bagaimana kita bisa membuktikan kesuksesan dengan karena kebanyakan orang, hampir sebagian besar tidak memandang proses. Meskipun kita percaya proses kan? Setuju nggak? Benar Mas Fajar. Proses itu sangat penting untuk orang itu tidak pembelajaran. Melihat you berhasil atau tidak gitu. Dan itu wajar. Benar. Juga untuk langsung melompat tuh. Setelah itu kan tadi kita you survive pertama kali, belajar untuk survive pertama kali, dan akhirnya alhamdulillah bisa lulus S1 dengan luar biasa. Boleh kasih bocoran nggak? IPK you lulus berapa? Oke, itu Mas, saya dulu ini pertama kan tadi sudah ngomong, saya bolosan di sekolah SMA nih. Saya waktu itu, Mas, karena memang di semester 6 itu saya banyak kenal orang-orang baik, sehingga saya alhamdulillah lulus dengan yang mungkin kalau teman-teman lihat saya zaman saya SMA, zaman saya kuliah, mungkin nggak percaya. Saya alhamdulillah bisa lulus dengan lulus dengan predikat cum laude, Mas. Alhamdulillah. Mantap. Ini alhamdulillah saudara. Hal ini memang gimana ya? Dari yang tidak ada, yang memiliki fasilitas pendidikan, tidak didukung dengan hal yang luar biasa, tetapi menghasilkan hal yang luar biasa, bisa lulus UNESA dari Universitas Negeri Surabaya dengan IPK cum laude, itu kan bukan orang yang sembarangan. Benar. Saya waktu itu mau lulus 3,5 tapi nggak bisa cum laude, jadi akhirnya mundur lagi biar cum laude ke 4 tahun, Mas. Nggak apa-apa, Bro. Saya 6 tahun. Oh, itu rekor, Mas ya. Nggak apa-apa. saya Mas mau 6 tahun, tapi karena waktu itu saya di cover beasiswa S1, Mas. Jadi nggak memungkinkan untuk 6 tahun tuh, Mas. biar rekornya itu biar ada di saya. Cukup saya. Baik. Tapi tidak berhenti sampai di situ ya. Bro pingin punya sesuatu hal yang menarik dan akhirnya bisa mendapatkan beasiswa lagi untuk masuk ke Shanghai University of Sport ya.
Benar, alhamdulillah Mas dapat kesempatan baik di 2018 lagi untuk studi lanjut ya. Mungkin teman-teman yang menyaksikan ini, apalagi teman-teman yang notabene tidak punya basic English well, jadi Ah, berpikir saya bagus bahasa Inggris gitu Mas. oh ya, Enggak, teman-teman saya masih belajar bahasa Inggris tuh. Saya sempat pernah ketahan di imigrasi di 2 kali di Singapura Mas karena saya nggak bisa bahasa Inggris waktu itu ya. hmm. Tapi Tapi sebelum itu sebelum you mau putusin untuk ke Shanghai, untuk tes itu, ini pengalaman dari teman-teman saya. Mereka banyak yang ini loh, ambil kursus ke Pare, ambil kursus kemana dan segala macam gitu. You juga, oke. juga. Saya tidak Mas. Saya mengatakan sama teman-teman di situ saya pengen kayak mereka yang punya preparing bagus ya. Tapi waktu itu lagi-lagi tuntutan bagi saya harus punya uang banyak untuk berangkat waktu itu Mas. Hmm. Jadi saya tidak punya waktu untuk preparing untuk ke sana karena nggak mungkin saya terima di Cina waktu itu ya. Saya mau minta ke orang rumah. Itu bagi saya enggak sama sekali. Saya tidak mau merepotkan orang rumah waktu itu. Jadi saya H-2, saya baru pulang ke rumah, Mas. Jadi tidak ada persiapan spesifik kayak bahasa Inggris, kayak gini. Tapi saya dalam hati yakin, karena memang udah banyak kenal orang baik, banyak orang mengatakan, kamu gini, gini, gini. Dari situ mungkin motivasi saya timbul ya. Saya tidak punya sama sekali persiapan di situ, Mas. Saya waktu itu berpikir bagaimana caranya saya bisa berangkat dulu. Hmm. Meskipun setelah saya resign dari kerjaan saya H-3 keberangkatan, itu saya ternyata masih kurang uang itu waktu itu. Dan alhamdulillah ada teman lagi karena saya banyak kenal orang, kenal teman-teman, ada orang ngasih utang sama saya gitulah. Dan akhirnya saya berangkat, alhamdulillah. Gitu, Mantap. Mas. Tidak ada prepare ke situ karena terkendala ini, Mas. Apa namanya? Waktu dan memang tidak ada dana ya, Mas itu. Dan dana modal yang luar biasa itu hanya di 50.000 ketika masuk S1 ya. Sampai Satu, iya benar. Benar dari itu, Mas. dari 50.000 seorang anak dari Sampang bisa langsung ke Shanghai ya. Tapi prosesnya panjang banget tuh, Mas. Ya, Aduh. luar biasa, bro. Maksudnya menurut saya luar biasa, alhamdulillah, Mas. Boleh saya tunjukkan ke Mas Fajar nih ya. Saya sebelum lulus S1 dulu saya nulis gini, Mas. Di 2000 berapa nih ya? Bentar, Mas ya. Ini Mas. Nih. Di 2017 saya mulai ini, Mas. Nabung dulu, Mas. Oke. Kelihatan nggak kira-kira, Mas? Kelihatan. Jadi di sini nih saya tulis, Mas. Saya akan menyimpan buat lanjut studi. Hanya buat studi lanjut ini. Saya nabung waktu itu, Mas. Tapi saya nggak ada kepikiran untuk keluar negeri. Ini Hmm. saya hanya berpikir waktu itu tabungan saya ini, saya taruh botol Mas di kamar kos waktu itu ya. Saya berpikir ketika saya besok untuk lanjut studi S2 nggak dapet beasiswa, saya harus memakai ini untuk untuk survive, untuk bisa lanjut gitu. Dan di 2018 saya lulus kuliah, saya juga buka ini ternyata untuk mengcover saya berangkat ke Cina belum cukup juga ini. Kenapa saya simpan, Mas? Saya selalu taruh di meja saya di rumah biar adik saya itu membaca. Harapan saya, Masmu nggak semudah itu bisa sampai titik ini. Betul. Saya taruh di meja saya memang ini, Mas. Karena Gitu, Mas Raja. itu salah satu bentuk impian itu kalau kita bermimpi, kalau kita menyampaikan ke orang-orang terdekat. Orang-orang terdekat itu bisa mendoakan kita, tidak secara materi, tapi dengan mereka berdoa untuk kesuksesan kita itu hal yang lebih dari segalanya, bro. Setuju nggak? Amin. Setuju tanpa kita sadari seperti itu, Mas ya. Setuju Mas Raja. Bro, you sekarang S1 sudah cum laude. Ini untuk ambil master di Shanghai University of Sport di Coaching of Science sudah Anda jalanin. What next, bro?
Kalau untuk what's take-nya saya masih belum bisa, Mas. Belum bisa menjawab itu, Mas. Saya hanya menjalani yang ada hari ini sebagaimana saya harus menjadi mahasiswa yang tugasnya belajar, tidak lupa untuk kebermanfaatan untuk sesama ya. Sementara ini yang saya lakukan itu sih, Mas. Tapi untuk ke depan saya, apa yang akan saya lakukan? Saya masih belum bisa menjawab itu ya. Penting hari ini saya belajar dengan baik, saya ada kemanfaatan untuk orang banyak, itu yang saya lakukan hari ini. Mantap. Bro, closing statement deh buat Oke, sudah Mas ya. buat teman-teman yang memang ini buat adik-adik yang baru lulus SMA, yang memang dia mulai dia sebetulnya ingin melanjutkan tapi terkendala banyak hal yang segala macam. What do you want to talk to them? Oke, terima kasih Mas. Untuk kalian terutama kalian yang berada di barisan luar atau mungkin di desa ya, kalian punya kesempatan yang sama teman-teman. Saya juga orang desa yang saya tidak pernah berpikir saya bisa dapat kesempatan baik ke luar negeri, apalagi studi ya. Pertama, saya tidak punya basic English well. I'm just study autodidact because in that time I don't have money. Benar-benar saya tidak punya uang waktu itu teman-teman. Tapi teman-teman yakin ketika teman-teman punya kemauan dan kemauan itu sejalan dengan Tuhan, kemauan Tuhan, insya Allah itu ada jalan teman-teman. Dan teman-teman harus membuktikan itu dengan karya teman-teman. Saya masih belajar teman-teman, masih banyak hal yang butuh saya pelajari untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Dan untuk teman-teman semuanya tetap semangat. Dan lagi untuk orang tua saya mengajak agar orang tua terus menyemangati ya. Saya adalah termasuk kalau bilang termasuk orang tua saya memang bukan orang pendidikan dan beliau tidak pernah sama sekali menasihati saya untuk belajar untuk apapun. Saya sadar itu karena memang dari keluarga pendidikannya kurang ya. Untuk itu sebagai orang tua yang hari ini menonton ini, semangatilah anak Anda, jangan kita mengecam bahwasanya anak kita itu tidak bisa, semuanya bisa. Saya kira seperti itu, Mas. Thank you bro. Terima kasih Mas Fajar, semoga ada manfaat ya dari perbincangan ini ya. Luar biasa bro. Ini sangat motivasi buat teman-teman kita semua. Termasuk saya juga. Amin, semoga Mas ya. Boleh nanti kalau ada teman-teman atau Mas Fajar mau ke Madura, boleh calling saya. Saya masih di Madura ini Mas, karena anjuran dari pemerintah kita di rumah ya. Belum tahu ya kapan balik ke Shanghai ya? Sementara masih belum Mas, masih belum. Kita masih nunggu informasi baik kita bisa kembali gitu. Tapi sementara kita tetap belajar. Ya, by online gitu tetap. Tiap hari ya? Sepertinya seperti itu ya Mas. Karena memang lagi-lagi setelah saya sampai sana, kemampuan saya memang menurut saya sadari masih di bawah ya daripada mereka.